Kita pasti sering sekali mendengar istilah berpikir kritis. Di era digital ini, berpikir kritis memang merupakan kegiatan yang wajib dipraktikkan. Kita pasti dituntut untuk melakukannya dalam hampir segala bidang. Selain dapat membantu kita dalam memahami berbagai hal, berpikir kritis ternyata mampu membuat kita lebih aware, lebih terbuka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kemampuan ini akan membuat kita mudah memilah dan memilih informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Dengan berpikir kritis, kita tidak lagi mudah termakan oleh informasi yang tidak benar atau hoax. Maka dari itu, menguasai pola pikir kritis menjadi sangat penting di masa ini. Berpikir kritis dapat diartikan sebagai kegiatan penalaran yang memiliki orientasi untuk menghasilkan sebuah konsep melalui proses berpikir yang runut. Berpikir dengan cara kritis dapat membantu kita untuk menemukan sebuah pemahaman dari sebuah informasi. Prosesnya sendiri memang harus dilakukan sesuai dengan urutan pola pemikiran yang baik. Jadi, kita harus memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang harus kita lalui untuk mendapatkan pemahaman kritis akan suatu hal. Ada beberapa cara agar kita bisa berpikir kritis, agar kita bisa menjadi seseorang yang bisa berpikir kritis. Langkah pertama adalah analisa. Tahapan pertama dalam memulai pola pikir kritis adalah menganalisa informasi yang kita dapatkan. Analisa menjadi sangat penting untuk menentukan apakah informasi yang ada di tangan kita sudah benar-benar akurat atau tidak. Kita bisa memilih informasi dengan cara mengidentifikasi asal informasi, mengecek ulang fakta yang ada di dalamnya, serta membandingkan data yang ada dengan sumber informasi lainnya. Langkah berikutnya adalah observasi. Observasi merupakan langkah kedua yang dapat kita lakukan dalam usaha berpikir kritis. Observasi artinya kita harus mengamati arahan dari sebuah informasi yang diberikan. Caranya sebenarnya sangat mudah. Kita hanya perlu mengikuti terus perkembangan sebuah info yang dibangun. Dengan demikian, kita tidak akan ketinggalan berita dan kita dapat melihat secara gamblang kemana sebuah isu itu mengarah. Langkah berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tahapan di mana kita harus sudah membuat keputusan final. Keputusan ini meliputi kelayakan informasi yang telah kita dapatkan. Ini tidak sulit dilakukan jika kita telah melampaui tahap analisa dan juga observasi dengan baik. Akan tetapi, kita perlu hati-hati juga bila terjadi kesalahan di kedua tahapan tersebut. Keputusan yang kita ambil bisa jadi ikut salah. Di tahap evaluasi ini, kita harus dapat menimbang hasil analisa dan observasi yang telah kita lakukan dengan baik. Dengan demikian, kesimpulan yang kita raih adalah pemahaman yang benar-benar valid dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pola pikir kritis memang terbukti mampu menanggulangi efek buruk era digital. Melalui proses analisa, observasi, serta evaluasi yang baik, kita dapat dengan mudah menepis resiko termakan informasi palsu. Dengan menerapkan 3 tahapan ini, kita tidak akan mudah termakan oleh informasi yang tidak jelas dari mana datang. Kita dapat mengakses semua perkembangan teknologi dengan lebih sehat. Memanfaatkan internet demi pengembangan diri dan pengetahuan kita juga akan jadi jauh lebih mudah. Kita pun pasti dinilai lebih bijak dalam menyikapi segala hal. Lama kemudian kita bisa mengarungi arus informasi yang tak putus ini dengan lebih leluasa.